Hai guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, teman-teman dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Sedangkan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Hello guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang banget hari ini bisa kembali memuji dan menyembah Tuhan bersama anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Berapa banyak hari ini teman-teman yang merasa Tuhan begitu baik, boleh lambaikan tangan di mana engkau berada. Haleluya. Mari sama-sama kita mau datang sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan selama ini. Kami percaya Tuhan, kami bisa ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena tuntunan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk mengangkat suara kami, meninggikan Engkau, beribadah Tuhan. Kami datang kepadamu dan kami rindu Tuhan, biarlah kami bisa memuji dan menyembah Engkau dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari sama-sama buka hatimu, kita mau memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet. My Savior on that cursed tree. Thank you, Jesus. Sing his body bound, his body bound and drenched in tears. They laid him down in Joseph's tomb. Amen. The entrance sealed by heavy stones. Messiah still and all alone. Come on, raise up your hands. Sing it out to Jesus. Oh, praise the name of the Lord. Name forevermore, for endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on, sing it out. Then on the turn at break of dawn. Ini pengakuan iman anak-anak yang percaya Tuhan. Jesus, amen. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Come on, lift up your hands and praise Jesus. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore,
kami mau memuji dan menyembah Engkau selamanya Tuhan. Haleluya. We're gonna praise you forever, Jesus, oh God. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau, Yesus Tuhan. We sing hallelujah. We praise the name above all name. It's only you, Jesus. It's only you, Jesus. Hallelujah. We sing for you, Lord, the name above all name. We praise, we worship, only for you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, and this year, let's sing it out. Oh, praise the name. Come on, let's praise Jesus. Yes, we praise you, Jesus. Forevermore, we will praise you, Jesus. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord, our God. We sing our praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, our God. Sing, oh Lord, our God, oh Lord, oh Lord. One more time, declare your faith to Jesus. Oh Lord, our God. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Hallelujah. Yes, we praise you, Jesus. Oh, yes, Jesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada sore hari ini sekali lagi kami boleh berkumpul, kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan kami juga udah boleh praise and worship You. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Karena itu urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, supaya firman-Mu boleh benar-benar mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Okay, Shalom NDC Youth. Welcome back to NDC Youth online service. And yeah, how was your holiday? How's everything? I hope semuanya happy, I hope semuanya enjoy, I hope semuanya tuh bisa enjoy your company with your beloved ones. Ya. Dan lain sebagainya. Dan I'm really happy juga karena apa, disamperin pacarku dari Surabaya. Finally, after a long while, ya, jadi aku sedikit happy nih di liburan kali ini. Ya, I'm really grateful. Karena itu, sharing firman Tuhanku hari ini berjudul Grateful Heart, atau How to be Grateful. Well, I think berangkat dari sebuah pemikiran kalau misalkan banyak anak muda zaman sekarang, banyak dari kita, ya, let's be honest here, banyak dari kita udah jarang menjadi pribadi-pribadi yang mengucap syukur. Padahal apa yang kita punya saat ini itu udah luar biasa banget, ya. Jadi hari ini sharing firman Tuhanku, How to be Grateful, atau Grateful Heart, ya. Mungkin pertama-tama kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 15 sampai 18. Dan mungkin kalian udah sering baca ayat firman Tuhan ini, mungkin udah tahu juga ceritanya. Cuman mari kita melihat lebih dalam lagi. Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Oke, sampai sini guys. Jadi di sini kita belajar cerita tentang orang yang sakit yang disembuhkan. Orang yang sakit kusta disembuhkan, gitu ya. Dan perlu kita pahami pada zaman itu penyakit tersebut adalah penyakit yang dianggap penyakit yang terkena kutuk. Jadi gak sembarang orang, gak semua orang ya bisa ketemu dengan orang-orang penyakit kusta. Itu bahkan orang yang kena penyakit kusta harus terisolasi dari teman-temannya, dari keluarganya karena penyakit kutuk aku bilang tadi. Dan orang-orang yang terkena penyakit kusta itu dikumpulkan dalam sebuah lokasi yang orang-orangnya semua sakit tersebut. Dan pada saat itu saudara, guys, aduh kebiasaan diumum. Pada saat itu guys, Yesus dekat dengan pemukiman orang-orang yang terkena penyakit kusta. Dan pada saat itu, orang-orang yang terkena penyakit kusta yang tinggal di daerah itu, pada satu daerah lokasi tersebut, mikir mungkin ya kapan lagi gitu kan bisa minta tolong Yesus. Akhirnya mereka berteriak minta tolong, guru tolong kami, guru sembuhkanlah kami. Akhirnya Yesus berkata apa? Pergilah kepada para imam, ya, buktikan bahwa engkau sudah sembuh. Jadi Yesus bilang kepada orang-orang yang terkena penyakit kusta, berjalanlah, hampiri para imam, buktikanlah kalau engkau telah sembuh, gitu ya. Dan akhirnya 10 orang kusta yang sakit kusta yang mendengar perkataan Yesus, pernyataan Yesus, dia pun mengikuti instruksi Yesus. Dan ketika dia sampai kepada imam, ya, pada saat itulah mereka menerima mujizat kesembuhan. Mereka sudah sembuh. Ya. Tetapi di sini yang menarik nih guys. Di sini dikatakan, loh, kok dari 10 orang yang sembuh, kok cuma 1 yang kembali? Gitu. Dan saya rasa guys, orang yang 10 orang ini tuh pas sembuh mereka tuh sangat euforia. Bisa bayangkan nggak jadi mereka gitu. Ketika sembuh kusta, euforia banget luar biasa. Mereka mungkin kembali kepada keluarganya, udah kangen anaknya, udah kangen orang tuanya, udah kangen istri suaminya. Ya. Tetapi 1 orang dari 10 orang itu kembali kepada Yesus. Dan saya rasa 1 orang ini tuh juga kangen sama keluarganya. Tetapi rasa ucapan syukurnya kepada Yesus itu mengalahkan rasa kangennya. Hanya 10% yang ditolong Yesus kembali menjumpai Yesus mengucap syukur. Gitu. Dan kepada 1 orang ini yang kembali kepada Yesus, ada berkat spesial. Dan saya percaya di balik ucapan syukur itu ada berkat yang spesial. Bukan saya yang ngomong loh. Tetapi kepada 1 orang, ya, ada 10 orang yang menerima mujizat, tapi 1 orang ini udah menerima mujizat, tetapi gak berhenti sampai di situ. Yesus bilang kepada 1 orang yang kembali kepadanya, imanmu telah menyelamatkanmu. Apakah gak keren saudara? Guys, jadi di sini kita belajar untuk orang yang tahu mengucap syukur, ada berkat ekstra, ada berkat tambahan untuk pribadi yang mengucap syukur. Dan lebih dari itu, gue percaya kalau orang yang mengucap syukur itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita belajar bersama-sama bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang mengucap syukur. Yang pertama guys, yang pertama adalah memiliki hati yang merasa puas dan cukup. Jadi milikilah hati yang merasa puas dan merasa cukup. Gue percaya kalau orang yang bisa bersyukur adalah orang yang hatinya puas, orang yang hatinya cukup. Gue rasa kita semua bisa on the same page ini ya. Gue rasa akan sulit kita bersyukur, akan sulit kita berterima kasih kalau kita nggak merasa puas, kalau kita nggak merasa cukup. Permasalahannya adalah guys, rata-rata manusia itu nggak pernah puas. Rata-rata manusia kita ya, kita nggak pernah puas. Benar apa benar? Yes atau yes? Ya, saya dan kalian itu rata-rata nggak puas. Manusia itu nggak pernah puas. Bahkan firman Tuhan di dalam Amsal 30 ayat 15-16 berkata demikian nih. Selintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Aku mau kita untuk lihat lintah ini, cerita lintah ini, ya.
Karena Linta dibilang punya 2 anak perempuan. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Ini analogi saudara, guys. Dikatakan untukku dan untukku. Jadi Linta udah nyedot darah banyak. Linta udah mendapatkan berkat banyak. Tetapi tetap berkata semuanya untukku dan untukku. Dan ini guys, ini menggambarkan manusia. Ini menggambarkan kita, you and me. Manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Ya. Manusia gak akan pernah puas guys. Kita mungkin berkata kalau kita tabungannya udah 10 juta baru kita happy. Apakah ketika udah nyampe 10 juta happy? Aku rasa enggak. Mungkin sekarang happy kalau dapat 10 juta karena kita belum nyampe ke tempat itu. Kita mungkin berpikir kalau tabunganku itu udah 100 juta, 1 miliar baru kita happy. Apakah ketika nyampe ke 100 juta, 1 miliar happy? Saya rasa tidak. Apakah ketika gajimu di-double, dikali 2, baru kita merasa happy? Saya rasa tidak juga saudara, guys. Nah, karena orang yang gajinya nambah, biasanya kebutuhan hidupnya juga naik. Udah mulai milih restoran, udah mulai milih daging, udah mulai milih barang-barang branded dan lain sebagainya. Ya, apalagi ketika kita udah mulai membandingkan. Nah ini nih, bahkan ada sebuah quote yang berkata membandingkan diri kita dengan orang lain adalah pencuri sukacita terbesar. Gitu. Banyak orang bersyukur. Gitu. Ya, karena tuntutan hidupnya terlalu tinggi. Sehingga ia tidak dapat melihat berkat dan kebaikan Tuhan yang ia telah terima. Karena itu udah sebuah quote dari orang hamba Tuhan yang berkata gini nih. Banyak orang kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang ia miliki disebabkan hal-hal yang tidak ia miliki. Ya, sekali lagi, banyak orang kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang ia miliki disebabkan hal-hal yang ia tidak miliki. Banyak orang itu kehilangan kemampuan menikmati apa yang ia punya, kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang ada di tangan mereka, kehilangan menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka karena hal-hal yang ia tidak miliki. Udah bandingin sama orang lain. Mestinya satu mobil kita mungkin gak bagus-bagus banget. Mungkin mobil kita Avanza ya. Mungkin apa lagi, saya gak tahu mobil-mobil yang mobilnya satu cukup sebenarnya. Cuman karena tetangga kita beli Mercy, kita jadi gak bisa menikmati satu mobil yang kita udah punya ini. Padahal satu mobil ini udah cukup untuk beraktivitas, udah cukup untuk bekerja. Tetapi kita compare dengan tetangga kita yang punya Mercy. Jadi kita gak bisa menikmati Avanza atau mobil yang sebenarnya udah luar biasa, yang sebenarnya udah more than enough. Kenapa? Karena hal-hal yang kita gak punya. Kita kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang kita miliki. Sebenarnya tas kita yang sebenarnya ini udah bahaya banget loh, udah keren banget loh, udah luar biasa banget loh. Mungkin mereka gak terkenal. Cuman kita gak bisa menikmati tas yang kita punya karena teman kita baru beli tas mahal, baru beli tas LV. Dan selama itu yang terjadi, kita gak akan pernah bisa punya hati yang bersyukur, gak bisa punya hati yang merasa puas. Ada sebuah quote yang berkata, hati manusianya segenggam, namun seisi dunia tidak mampu untuk memuaskannya atau memenuhinya. Gitu ya. Hati manusia cuma segini, segenggam. Tapi diisi uang, diisi rumah, diisi mobil, diisi tas gak akan pernah cukup. Ya. Jangan sampai kita kehilangan dulu guys, baru kita sadar betapa sebenarnya yang kita punya itu udah luar biasa banget. Jadi yang poin yang pertama ini adalah memiliki hati yang puas, memiliki hati yang cukup, bersyukur untuk apa yang Tuhan taruh kepada kita, berikan kepada kita. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa memiliki hati yang bersyukur? Yang kedua adalah fokuskan pikiran pada hal yang positif. Ya, dan saya percaya guys, kalau dalam sebuah peristiwa, happy-happynya peristiwa, buruk-buruknya peristiwa, ada dua sisi. Ya, kenapa? Karena there is always two sides of a coin. Ya, dan Tuhan ingin kita untuk melihat dari sudut pandang yang positif. Dalam 2 Korintus 8 ayat 21 dikatakan, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Gitu ya. Perspektif itu menentukan guys. Kalau ada orang yang berkata, orang itu bahagia. Kenapa? Karena hidupnya itu kemenangan demi kemenangan yang dirasakan. Orang yang hidupnya gak bahagia adalah orang yang hidupnya mengalami kekalahan demi kekalahan. Apakah itu kenyataannya?
Itu totally wrong, saudara. Karena penelitian membuktikan kalau orang bahagia, orang yang bisa bersyukur, dan orang yang tidak bahagia, pengalaman hidupnya itu nyaris sama menurut penelitian. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah perspektifnya, sudut pandangnya. Ya, kita mungkin berpikir, di akhir bulan nih, saya dapat gaji. Ketika saya dapat gaji, masalah saya selesai. Ya. Akhir bulan nih, saya udah bayar utang. Ketika saya udah bayar, selesai masalah saya. Enggak, saya bukan nyumpahin saudara, guys. Tapi bulan depan akan adalah masalah baru. Kenapa? Dalam hidup selalu ada masalah. Kapan gak ada masalah? Ketika dipanggil Tuhan. Next month, bukan saya nyumpahin, akan ada masalah baru. Ya. Tetapi kalau kita berpikir masalah kelar, baru kita happy, itu salah besar. Karena masalah itu gak akan pernah ada habisnya. Jadi apa yang membedakan dong? Masalah kan selalu ada. Sudut pandang, perspektif. Ya. Ada orang yang di PHK bulan depan. Ada orang di PHK bulan depan bilangnya apa? Ayo aku habis hidup saya nih. Ya. Ada orang di PHK berkata bulan depan aku habis hidupnya. Keluargaku habis, gak bisa makan dan lain sebagainya. Tetapi orang yang melihat dari sudut pandang yang positif berkata enggak gitu. Orang yang dari sudut pandang positif berkata puji Tuhan, saya udah gak jadi karyawan lagi. Ya, saya jadi bos. Bulan depan saya akan buat bisnis baru. Saya jadi bos. Siapa karyawannya? Saya sendiri. I'm the first boss and the first karyawan. Ya. Kalau pikirannya positif, apapun yang terjadi, kita bisa bahagia dan bersyukur. Nah, itu permasalahannya. Saudara, guys, lihat segala hal dari sisi positif. Dan kita bisa menjadi orang berbahagia, orang bersyukur. Pengalaman hidup itu mirip-mirip one another. Ya, mungkin seasonnya berbeda, waktunya berbeda, timingnya berbeda. Tetapi bahagia, bersyukur atau enggak, itu tergantung perspektif kita. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita mau bersyukur, you have to have perspektif yang positif. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah percaya akan kebaikan Tuhan di balik semua peristiwa. Ya. 1 Tawarik 16:3-4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita bisa mengimani hal ini, seperti yang diajarkan kepada bangsa Israel. Ini kan kepada bangsa Israel ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nggak ada koma. Nggak ada koma kalau kita kaya. Nggak ada koma kalau kita keluarganya happy. Nggak ada koma kalau kita punya pasangan yang baik. Nggak ada koma kalau kita dilahirkan keluarga kaya. Nggak itu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tanda seru. Ya, kalau kita bisa mengimani hal ini seperti bangsa Israel, kita akan bisa bersyukur bahkan di tengah peristiwa yang menghancurkan kita sekalipun. Kita bisa bersyukur. Ya, mungkin kita nggak ngerti sekarang, tetapi eventually you will understand. Ya, di balik peristiwa menyedihkan dan terlihat buruk, kita mau belajar percaya kebaikan Tuhan yang mungkin saat ini kita belum mengerti. Kita mungkin banyak bertanya, kenapa hal ini terjadi? Ya, kenapa orang tua aku bercerai? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Kenapa aku finance-nya nggak baik? Ya, well, maybe you don't understand now, tetapi you will eventually. Karena Yohanes 13:7 berkata gini, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Mungkin you ngertinya into 3 years time. Ya, mungkin sakitnya sekarang and you mungkin hate God mungkin. Cuma nanti eventually you will understand. Thank you Yesus, thank you God. Kalau waktu itu aku gak melewati hal ini sekarang yang sedang kalian alami, aku mungkin gak akan pribadi ke depan yang lebih kuat lagi. Ya, jadi imani kalau semua peristiwa itu baik untuk kita. Dan ketika kita punya 3 hal ini, kita bisa menjadi punya hati yang bersyukur. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. We're grateful for you. Kami mau jadi pribadi yang mengucap syukur, pribadi yang bersyukur. Dan aku percaya di balik ada ucapan syukur, ada berkat spesial. Dan di balik ucapan syukur, di balik rasa ungkapan syukur kami, di situ juga hidup kami berkenan ke hadapan-Mu. Aku berdoa supaya firman boleh benar-benar kami terapkan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh happy, bersyukur, dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau akhiri ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Okay, see you next week guys. God bless you all.